Lamborghinis and they're renting hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning, dear, so don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful people. Top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know inside the world of beautiful people. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Now, it is time to play. For since through a man came death, also through a man came the resurrection of the dead. For just as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lived. Because He lived, I can face tomorrow. Because He lived, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lived. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory,
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. He is alive. We praise You, Jesus. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Thank You, Jesus. He is alive. Hallelujah. Terpujilah Kau Tuhan yang membebaskan kami, yang memberikan kami pengharapan. Thank You, Jesus. How great the chasm that lay between us, how high the mountains I cannot climb. In desperation, I turned to heaven, I spoke Your name into the night. Then through the darkness, Your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy
that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living Happy Easter! Welcome to Youth Easter Celebration, Cadence, Road of Victory. Apa itu cadence? Bagi seorang pelari, cadence adalah irama. Sound simple right, but important. Cadence akan menentukan seberapa jauh sang pelari dapat berlari. Menjaga cadence yang tepat akan mengurangi stres pada kaki dan lutut dan mengurangi resiko cedera bagi sang pelari. Semakin tinggi cadence atau high cadence, semakin cepat dan semakin baik sang pelari dapat berlari. Simpelnya, cadence adalah proses dari sang pelari start sampai dia mencapai garis finish. Sama seperti Tuhan Yesus, ketika Yesus mengalami penderitaan sampai akhirnya mati di kayu salib, ada proses yang ia lewati, ada irama yang ia jalani sampai akhirnya Yesus menang atas maut. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Di 1 Korintus 15 ayat 21. Karena Yesus sudah menjalani prosesnya sampai menang, maka kita dapat hidup dalam irama kemenangan. Cadence, Road of Victory. Nah, sebelum kita lanjutkan pesan Paskah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mati di kayu salib dan bangkit, maka kami memiliki masa depan. Kami punya pengharapan yang baru di dalam Engkau. Bahwa kami Tuhan masuk dalam kemenangan yang telah Engkau sediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tadi di lapangan berlari kalian lihat ada trek-trek yang berbeda. Ada trek yang pertama, ada trek yang kedua, ada juga trek yang ketiga. Setiap trek ini punya jalur masing-masing dan setiap kita tidak bisa untuk tiba-tiba menerobos
Saya mau terobos jalur 1, lagi pengen di nomor 1. Saya lagi pengen di nomor 2. Atau saya pengen di antara, mau antara 1 dan 2. Gak bisa teman-teman, setiap kita punya track masing-masing dan kita tidak perlu untuk iri pada orang yang di track yang lain. Dan setiap track ini ada jalur masing-masing, ada cadence yang kita akan lewati. Setiap pelari ini akan berlari dengan pace-nya mereka masing-masing. Waktu mereka start, waktu mereka memulai dari garis start dan pada akhirnya mereka akan selesai di garis finish. Teman-teman, yang menentukan mereka akan berlari dengan baik atau tidak adalah cadence mereka. Kalau mereka dengan high cadence, mereka akan berlari dengan kecepatan yang baik dan juga lutut yang baik, kaki yang baik, tidak cedera, tidak stres lututnya. Tapi kalau cadence mereka nggak baik, mereka akan berakhir dengan sakit lutut, sakit kaki, dan dampaknya jangka panjang. Mereka nggak bisa berlari lagi, mereka sulit untuk bertanding kembali. Cara meningkatkan cadence bisa dilakukan dengan latihan, supaya bisa semakin tinggi dan semakin mengurangi cedera bagi kaki sang pelari. Karena tujuan akhirnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bukan hanya ngeberesin lomba sekali itu aja. Ada banyak victory, ada banyak kemenangan yang harus diraih oleh sang pelari tersebut. Hari ini kita merayakan Paskah. Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan artinya kita pun ikut menang bersama dengan Yesus. Menang seperti apa yang Yesus maksudkan? Kita tahu nih kalau Paskah artinya Yesus menang atas maut. Tapi gimana caranya agar kita benar-benar merasakan kemenangan itu? Kita kembali dulu ke saat-saat Yesus mati di kayu salib. Kemenangan atas maut tidak terjadi dalam semalam. Bukan hal yang instan, tahu-tahu mati di kayu salib lalu menang dan kita diselamatkan. Enggak teman-teman. Ada proses yang harus Yesus lewati. Yang seharusnya kita yang melewatinya. Dia menggantikan kita melewati proses yang mengerikan itu. Proses penyaliban itu dimulai ketika Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Sehingga Yesus ditangkap. Pengkhianatannya bukan oleh orang yang jauh, tapi oleh seorang murid yang selalu berada bersama dengan Yesus. Bukan orang yang dari mana-mana, tapi orang sekitarnya sendiri. Lalu dilanjutkan dengan pengadilan oleh Pilatus dan hukuman penyiksaan. Sebelum akhirnya Yesus harus membawa sendiri kayu salib yang akan dipakai untuk menggantung dirinya. Teman-teman, kemenangan itu tidak terjadi secara instan. Ada proses yang telah berhasil dilewati oleh Tuhan Yesus. Ada irama dalam perjalanan kemenangan itu. Ada cadence, road of victory. Kalau seandainya kita menjadi salah satu dari murid Yesus yang ada pada saat itu, mungkin harapan kita juga akan ikut hilang seiring dengan matinya Tuhan Yesus. Bayangkan semua perjalanan pelayanan dan mujizat yang kita lihat bersama Yesus seperti terhenti karena Tuhan Yesus mati. Bahkan hidup kita pun malah ikut-ikutan masuk dalam bahaya. Bisa-bisa ikut dibunuh bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan saking takutnya Petrus sampai menyangkal kalau dia itu kenal sama Yesus. Saat itu para murid bertanya-tanya dalam hati, apakah ini akhir dari segalanya? Apakah harapan kami hilang selamanya? Tetapi pada hari Minggu Paskah ada sesuatu yang terjadi. Di Lukas 24 diceritakan ayat yang pertama, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Berarti hari pertama minggu itu adalah hari Minggu ya. Ayat kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka yang memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya pada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit di hari yang ketiga. Di budaya orang Yahudi, jika ada seseorang yang meninggal, maka keluarga dan orang terdekat akan mengunjungi kuburnya di hari yang ketiga. Di kunjungan itu, keluarga dan teman-teman terdekat akan membalur jenazah dengan minyak wangi-wangian dan rempah-rempah sebagai penghormatan kepada yang telah meninggal, juga untuk mengurangi bau yang muncul dari jenazah. 3 perempuan itu yang menjadi pengikut Yesus dan juga teman-teman Yesus lainnya, mereka bangun pagi-pagi benar di hari ketiga itu untuk merawat tubuh Yesus. Mereka tahu nih bahwa mereka akan menemukan tubuh Yesus yang harus dirawat, yang tentu sudah tidak bernyawa. Itu ekspektasi mereka dan itu wajar. Tapi keadaannya yang waktu itu sangat menyedihkan, waktu mereka merasa sangat hopeless, kehilangan pengharapan, tiba-tiba berubah. Yang terjadi di luar dari ekspektasi mereka.
di luar dari ekspektasi setiap orang yang ada di situ. Batu penutup kubur sudah terguling. Batu itu bukan batu yang ringan, tapi sangat-sangat berat. Tubuh Yesus sudah tidak ada. Malahan ada 2 orang yang pakai baju berkilau-kilauan katanya muncul untuk memberitahu bahwa orang yang mereka cari tidak mati. Udah gak ada di sini, dia sudah hidup katanya begitu. Bisa kebayang gak gimana syoknya para perempuan itu? Kejadian itu gak masuk akal teman-teman. Dan yang dikatakan oleh 2 orang tadi pun tidak masuk akal. Mereka mengikuti proses dari awal Yesus disalibkan sampai Yesus mati. Mereka lihat sendiri dengan mata kepala mereka. Mereka melihat ketika mayat Yesus dikuburkan. Tapi sekarang Yesus nggak mati. Gimana ya maksudnya? Lalu mereka mulai ingat bahwa Yesus memang pernah bilang kalau ia akan bangkit pada hari ketiga. Dulu mereka gak terlalu nanggepin. Mereka pikir gak mungkin lah ya udahlah terserah mau ngomong apa, tapi gak terlalu ditanggepin. Karena dianggapnya gak masuk akal. Tapi sekarang mereka percaya Yesus benar-benar hidup dan harusnya mereka udah gak kaget. Karena Yesus sudah pernah bilang. Mungkin Yesus sedang geleng-geleng kepala ya waktu melihat mereka syok. Yesus mikir, I've told you guys I'm alive. Kan saya udah bilang dari dulu, kok gak percaya? Nah perempuan-perempuan itu waktu mereka sadar, oh iya bener. Pernah dibilang bahwa dia akan disalibkan, mati lalu bangkit di hari ketiga. Lalu mereka langsung lari untuk memberitahu seluruh murid Yesus yang lain. Dan murid Yesus yang lain harusnya seneng ya, tapi ternyata mereka gak percaya. Kalau zaman itu ada grup chat, mungkin kayak gini nih isi obrolannya. Nah teman-teman, di Lukas 24 ayat 9, di situ diceritakan bahkan Petrus yang biasanya paling semangat, kali itu dia gak langsung percaya. Dia pergi dulu ke kuburan dan mau lihat sendiri. Waktu dia melihat kuburnya kosong, dia masih juga gak percaya. Dan malah pergi sambil bingung dan mencari tahu sebetulnya ada apa ini. Dia bilang begini, sungguh pun demikian, Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Wajar kalau para murid bingung dan ragu dan gak langsung percaya. Karena kematian dan kebangkitan adalah hal yang terlalu luar biasa. Kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan. Artinya ada peperangan yang sudah terjadi dan sudah selesai. Karena sudah ada pemenang. Tanpa ada peperangan tidak ada kemenangan. Tanpa ada kematian tidak ada kebangkitan. Dalam menjalani proses kemenangan, kita perlu memperhatikan step by step yang kita jalani. Ada proses yang kita jalani. Cadence atau irama hidup kita perlu dijaga agar kita bisa berperang dan menang. Tidak injured, tidak cedera di tengah jalan. Dan cadence dalam hal apa aja yang perlu kita perhatikan. Ada 2 teman-teman. Yang pertama, cadence in faith. Dalam iman kita. Ada irama dalam iman kita. Ada irama dalam kehidupan rohani kita. Ada kalanya kita merasa kekeringan dalam rohani kita. Kok kayaknya Tuhan jauh. Ada juga masa di mana kita merasa wah lagi deket banget nih sama Tuhan. Kerohanian kita lagi baik, doa kita seperti dijawab. Tapi teman-teman, dalam keadaan baik maupun kurang baik, kering maupun sedang baik-baik aja, disiplin rohani tetap harus kita jalankan. Wajib, kudu, musti. Suka atau enggak suka. Karena waktu kita jalankan disiplin rohani, kita sedang melatih cadence of faith kita agar semakin hari semakin baik. Yang kedua, cadence in body and soul. Ada irama untuk tubuh kita, untuk jiwa kita. Ada kalanya kita sedang bekerja keras lalu berhasil. Ada kalanya kita berusaha mati-matian tapi tetap gagal. Pernah ngalamin kayak gitu teman-teman? Ada kalanya kita harus
strive dan bekerja keras, tapi ada kalanya kita juga harus beristirahat. Gak ada yang namanya istirahat terus-terusan atau bekerja keras terus-terusan. Tidak ada yang selalu berhasil, apalagi dalam waktu cepat atau instan. Dalam hidup ini, segala sesuatu yang instan hasilnya tidak akan bertahan lama. Tanpa cadence yang baik, lutut pelari mudah stres, mudah cedera. Kita gak mau cedera dalam perjalanan hidup kan ya teman-teman? Kalau kita mau cepat, mau instan, dan gak mau lewatin proses, gak mau lewatin iramanya, kita akan melukai diri kita sendiri dan orang lain. Karena waktu tubuh kita cedera, waktu emosi kita juga lagi cedera, lagi terluka, kita akan sulit berlari lagi. Dan kita akan melukai orang-orang di sekitar kita. Kita akan tidak berfungsi dengan baik. Bagaimana dengan hidup kamu saat ini teman-teman? Apakah rasanya kamu sedang kehilangan irama, kehilangan cadence itu? Kehilangan cadence yang baik. Kamu lagi capek, lagi lelah, lagi cedera. Entah mungkin imanmu lemah, emosi kamu gak stabil. Atau kamu sedang dalam kondisi yang kamu pikir, baiklah, masih bisa lah. Padahal kamu lagi perlu istirahat. Mungkin kamu sedang kehilangan cadence of faith kamu. Udah lama gak doa, atau doa pun rasanya kering, Tuhan kayak jauh. Dan mungkin semua harapan dan rencana kamu lagi falling apart, lagi gagal. Wah, gagal total nih. Dan kamu merasa ini waktunya untuk berhenti mencoba, berhenti berusaha. This is time to stop for me. Udah lama kamu berjuang dan sepertinya gak ada perubahan apa-apa. Dan mungkin kamu sedang berdoa bagi seseorang, untuk orang tua kamu, untuk orang terdekat kamu, agar mereka bisa melewati masalah-masalah mereka. Tapi kayaknya gak ada yang berubah dan kamu mulai kehilangan harapan. Masalahnya gak hilang, malah semakin kompleks. Teman-teman, kita berharap bukan pada keadaan, tetapi pada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 15 ayat ke-21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat ke-26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kita berlari kembali dalam irama kemenangan karena Yesus juga sudah menang. Jesus is alive. Kita gak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan hal yang di luar ekspektasi kita. Remember, ingat waktu tiga perempuan itu datang, expect the dead body of Jesus Christ. Dan mereka lihat bahwa Yesus bangkit. There is no prayer too big for the one who died and rise again. Tidak ada doa apapun yang terlalu besar yang kayaknya gak mungkin bagi seorang Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Di hari Paskah ini, saya mau mengundang kalian, para pelajar dan mahasiswa, untuk membawa situasi apapun dalam hidupmu yang terlihat mati, yang terlihat tidak ada pengharapan. Seems dead. Teman-teman, Jesus can bring life into it. Saya mau ajak kalian, mari kita bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ambil waktu sejenak, pikirkan apa yang selama ini membuat kamu kehilangan harapan, membuat kamu apatis dan tidak mau lagi berharap pada Tuhan. Di hari Paskah ini, saat Yesus bangkit, itu jadi reminder buat kita bahwa kita pun akan bangkit bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membawa keadaan kami saat ini. Ada begitu banyak hal yang membuat kami kecewa sepanjang tahun ini. Ada begitu banyak hal, rencana yang selama ini kami rencanakan dan gagal. Mungkin ada beberapa hal yang kami doakan dan seperti tidak ada jawaban. Tapi hari ini Tuhan, kami mau kembali percaya, kami perkatakan kepada iman kami agar iman kami bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus pun telah bangkit dari kematian. Hari ini Tuhan, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa dan Engkau satu-satunya tempat di mana kami bisa mempercayakan seluruh hidup kami. Kami perkatakan kepada situasi-situasi yang mustahil agar kembali hidup, agar kembali dalam track yang benar, kembali dalam cadence yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's celebrate our victory. Happy Easter. Yesus Kristus telah bangkit dan mengalahkan maut. Amin. Mari kita naikkan pujian dengan sukacita. Come on, sing. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. Woo! My shame is taken away. My pain is filled in His name. I believe. I believe.
Gue percaya kita semua masih semangat merayakan kemenangan dari Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman yang semangat buat memuji Tuhan. Come on, make some noise. Woo! Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sing it. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan nama. Namanya Tuhan,
ibadah Paskah tadi, bagian mana aja yang jadi highlight kalian? Kalau gue sih semuanya ya. Gue coba teman-teman di rumah diingetin apa nih? Langsung aja komen di bawah ya. Nah, jangan lupa juga minggu depan kita tetap akan ada ibadah online dan juga ibadah onsite untuk pelajar dan mahasiswa. Jam 9 pagi untuk ibadah pelajar di Satelit Pasir Koja, Bandung Utara, dan Kopo. Dan jam 11 siang untuk ibadah mahasiswa di Pasir Koja. Please join us and register yourself through the link below. So, have a great weekend. And see you next week. Bye!